Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat penyuluhan kehutanan di Indonesia? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Sobat penyuluhan, berjumpa kembali dengan saya Susilo Margono, penyuluh kehutanan di Jawa Tengah. Pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk sharing saja dengan tema program penyuluhan, dan saya yakin kalau saya bicara program penyuluhan tentunya sobat-sobat penyuluhan kehutanan di Indonesia sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin sangat familiar dan sudah sangat di luar kepala untuk menyusun program penyuluhan. Sifat daripada sharing saya pada sesi kali ini adalah untuk mengingatkan kembali, untuk merefresh kembali bahwa penyuluh kehutanan itu pada prinsipnya merupakan organ OPD atau organisasi perangkat daerah. Sehingga dalam setiap aktivitasnya termasuk hal-hal yang telah direncanakan, yang disusun dan dimasukkan di dalam program penyuluhan itu harus nge-match dan nge-link terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD. Oke sobat penyuluhan, sebelum masuk ke materi jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta kalau memang layak untuk di-share, mohon untuk bisa di-share kepada teman-teman sobat penyuluhan yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti atau menonton channel kami secara langsung di YouTube ini. Baik sobat penyuluhan kehutanan, kita langsung masuk ke dalam materi saja. Jadi pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan program penyuluhan kehutanan. Pada saat kita bicara program penyuluhan, tentunya ada payung hukum yang harus kita taati, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2019, yaitu tentang penyusunan program penyuluhan kehutanan. Pada saat kita menyusun program penyuluhan, itu ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa saja itu sobat penyuluhan? Yang pertama adalah IPW. Apa saja yang ada di dalam IPW? Ya, di dalam IPW itu ada namanya sumber daya alam, kemudian ada sumber daya manusia, dan juga ada sumber daya penunjang. Untuk SDM-nya itu di dalamnya ada kelompok tani hutan. Kemudian yang kedua yang tidak boleh kita tinggalkan adalah Renstra OPD. Seperti yang saya sampaikan pada prolog di depan yang telah saya sampaikan di awal, bahwa penyuluh kehutanan adalah organ OPD, sehingga penyuluh kehutanan harus mendukung secara utuh tercapainya target-target Renstra OPD. Kemudian satu lagi yang tidak boleh dilupakan di dalam proses penyusunan program penyuluhan kehutanan adalah yaitu tata waktunya, di mana program penyuluhan kehutanan ini disusun pada T-1 ya, dan harus selesai pada bulan April. Harapannya apa? Harapannya agar ini bisa sinkron, bisa sinergis, dan bisa terakomodir di dalam penganggaran daerah. Kemudian saya coba akan sedikit meringkas terkait dengan program penyuluhan. Pada saat kita bicara program penyuluhan atau kita bicara penyuluhan, di dalamnya pasti ada namanya kelompok tani. Nah, di sini saya sebut dengan pembinaan kelompok tani hutan. Nah, untuk kelompok-kelompok tani hutan yang dibina ini kami istilahkan namanya kelompok tani yang diberdayakan ya. Jadi kami istilahkan kelompok tani yang diberdayakan. Kemudian ada istilah lagi namanya peningkatan kelas kelompok tani, artinya kelompok tani hutan yang siap untuk dinaikkan kelasnya. Jadi baik kelompok tani hutan yang diberdayakan ataupun kelompok tani yang akan dinaikkan kelasnya, itu dua-duanya harus didampingi dan berdasarkan pada 3 kelola, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Nah, ini tentunya itu juga di dalam rangka untuk memperkuat usaha produktif daripada kelompok tani hutan tersebut. Nah,
Ketiga hal ini digunakan untuk mendukung IK, IKU, dan IKTLH. Jadi yang disebut dengan IK, IKU, IKTLH di sini adalah target yang harus dicapai di dalam Renstra, khususnya kami yang berada di Jawa Tengah. Tetapi kalau yang berada di luar Jawa Tengah pun, ini tentunya tiga kelola ini bisa digunakan untuk mensupport tercapainya target-target daripada OPD. Kenapa kok bisa? Karena pada saat kita mendampingi tiga kelola ini, tentunya akan ada effort, ada upaya, ada kegiatan, ada materi, dan ada metode yang harus kita lakukan sehingga kelompok-kelompok itu bisa meningkat kelasnya. Kemudian semuanya ini kemudian kita wujudkan atau kita tujukan untuk membentuk kelompok-kelompok tani yang mandiri. Nah, setelah ini kita bungkus semuanya, itulah yang kita tuangkan di dalam program penyuluhan kehutanan. Jadi secara menyeluruh, secara sederhana, secara ringkas inilah sebenarnya yang harus kita kemas secara utuh di dalam program penyuluhan kehutanan, sehingga program ini akan sinergis dengan target-target yang telah ditetapkan oleh OPD di dalam Renstra. Coba kita lihat pembinaan kelompok tani hutan pada tiga kelola tersebut, yaitu untuk kelola kelembagaan itu ada SDM-nya yang dibina, kemudian ada administrasinya, ada struktur organisasi, ada ART, kemudian di kawasan itu juga ada SDM, kemudian ada potensi, ada pemetaan, pola kelola, kemudian KTA. Ini saya minta maaf sobat penyuluhan, saya sampaikannya agak cepat karena saya rasa ini bukan hal yang baru bagi sobat-sobat penyuluhan semuanya. Di kelola usaha itu ada SDM, kemudian ada diversifikasi usaha, kemudian ada modal, ada pasal dan kemitraan. Ini secara umum kalau kita bicara pembinaan kelompok tani hutan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu bisa ada sosialisasi, ada pelatihan, ada studi banding, ada kemitraan, ada KTA, ada pendampingan, kemudian ada HBK, ada kegiatan-kegiatan pasca panen, kemudian juga ada pemasaran. Kemudian metodenya apa saja? Metodenya juga macam-macam ini. Ada pelatihan, ada sekolah lapang, ada temu, kemudian ada demplot, ada anjang sana, ada KPM. KPM ini adalah pemecahan masalah ya, konsultasi pemecahan masalah. Kemudian ada sarasehan, ada studi banding, ada ceramah, dan ada pameran. Kemudian kita coba agak sedikit mengerucut terhadap kelompok tani hutan di sini. Saya coba, kalau di awal tadi saya bicara secara umum, ada pembinaan KTH itu kelompok tani yang diberdayakan, kemudian ada kelompok tani yang akan dinaikkan kelasnya, kemudian ada namanya usaha produktif yang akan dikembangkan. Coba kalau di sini saya akan bicara terkait dengan sasaran penyuluhan khususnya kelompok tani, yaitu kelompok tani hutan yang aktif. Kemudian kemampuan seorang penyuluh ini juga harus ditetapkan. Jadi seorang penyuluh itu memiliki kemampuan atau mampu secara optimal mendampingi kelompok tani atau untuk mengampu sebuah wilayah itu berapa kelompok. Karena kalau kita tidak fokus atau tidak bisa memprioritaskan, itu nanti malah bahasa Jawanya itu ngedabi, artinya semuanya dijalankan tetapi hasilnya tidak ada yang menonjol. Tapi kalau kita membuat focusing itu dengan istilah kelompok-kelompok tani hutan yang aktif, ini bukan berarti kita meniadakan yang tidak aktif ataupun belum terbentuk ya. Bukan seperti itu, tetapi di sini dalam rangka untuk menetapkan prioritas-prioritas di dalam pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani hutannya. Ya, jadi pada saat kita bicara kelompok sasaran penyuluhan, yaitu kelompok tani hutan, itu ada tiga hal upaya tadi yang telah saya sampaikan di depan. Ada usaha produktif, masyarakatnya dikembangkan, itu kira-kira ada berapa kelompok tani hutan. Kemudian kelompok yang diberdayakan itu juga ada berapa kelompok tani hutan. Kemudian peningkatan kelas kelompok tani itu juga ditargetkan berapa kelompok tani hutan. Jadi di sini itu saya menekankan agar bahwa setiap step ini kita juga sudah harus mampu memprediksi kemampuan-kemampuan dari seorang penyuluh itu berapa optimalnya untuk mendampingi kelompok,
Kemudian pada 3 istilah yang kami sebut tadi, di sini ada usaha produktif, diberdayakan, kemudian naikkan kelasnya pun itu juga ada targetingnya, berapa kelompok tani hutannya. Nah, pada saat kita bicara peningkatan kelas kelompok tani hutan di sini, ini tentunya sebenarnya bisa atau merupakan target daripada unit kerja itu sendiri. Nah, karena penyuluh kehutanan itu merupakan organ, ya, merupakan organ daripada unit kerja yang tentunya harus mendukung secara utuh tercapainya peningkatan kelas atau tercapainya target daripada unit kerja, maka seorang penyuluh kehutanan harus bisa menetapkan kelompok-kelompok tani yang prioritas. Kelompok tani yang prioritas ini tentunya harus sinkron dengan kelompok-kelompok tani yang tadinya aktif, yang disebut dengan kelompok-kelompok tani yang aktif tadi. Kemudian dari sini juga harus ditetapkan berapa, seperti yang saya bilang di awal, kita harus bisa menetapkan berapa sih optimalnya seorang penyuluh kehutanan untuk melakukan pendampingan pada kelompoknya. Kemudian pada saat kita bicara peningkatan kelas, tentunya di dalamnya pasti ada namanya penilaian kelas. Penilaian kelas ini harus dilakukan oleh siapa? Penilaian kelas ini dilakukan oleh teman-teman yang berada di cabang dinas, yaitu dilakukan oleh penyuluh kehutanan sendiri secara independen atau secara mandiri. Kemudian juga penilaian kelas tahap selanjutnya yaitu dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh cabang dinas. Ini kalau untuk yang berada di Jawa Tengah. Untuk teman-teman sobat penyuluhan yang di luar Jawa Tengah, mungkin istilah cabang dinas mungkin untuk ini ada di Jabar, Jatim itu juga cabang dinas ada. Mungkin kalau yang di luar Jawa istilahnya KPH mungkin ya. Nah, ini yang yang harus harus dilakukan di dalam upaya peningkatan kelas. Jadi ada namanya penilaian kelas mandiri, kemudian ada penilaian kelas kelompok. Kemudian penilaian kelas ini dilakukan berapa kali? Dalam 1 tahun itu sekurang-kurangnya 1 kali. Dengan catatan memang pada Temen satunya memang sudah pernah ada penilaian sehingga penyuluh kehutanan itu melalui hasil penilaian itu bisa menetapkan apa sih yang menjadi masalah dari sasaran suluhnya. Kemudian penyuluh kehutanan juga tahu cara menyelesaikan masalah tadi. Oh, materi yang harus saya sampaikan adalah ABCD dengan metode yang harus saya terapkan ABCD dan berbagai kegiatan apapun yang harus kami atau harus dilakukan oleh seorang penyuluh pada kelompok itu juga benar-benar nantinya akan bisa sesuai. Makanya namanya penilaian kelas ini juga sangat penting, bukan hanya pada konteks untuk meningkatkan kelasnya, tetapi juga bisa pada tataran untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mendasar yang harus segera diberikan penyuluhan oleh seorang penyuluh kehutanan. Nah, dari penilaian inilah, ya, seperti saya sampaikan tadi, bisa menjadi dasar. Dari penilaian-penilaian inilah, makanya seorang penyuluh kehutanan itu bisa menyusun roadmap. Jadi di sini bisa menyusun roadmap penyuluhan. Kemudian dari roadmap penyuluhan itu, seorang penyuluh kehutanan tentunya bisa akan memprediksi kira-kira kelompok tani yang di dalam wilayah binaannya atau kelompok tani yang dibina tadi itu bisa mandiri ataupun bisa meningkat kelasnya itu setelah berapa tahun. Dan tentunya ini pasti membutuhkan upaya-upaya. Nah, semua inilah yang nantinya juga harus termuat di dalam program penyuluhan kehutanan. Khusus untuk penilaian kelas di sini, penilaian kelas yang telah dilakukan oleh teman-teman dari cabang dinas, oleh tim dari cabang dinas itu kemudian diusulkan kepada dinas induk untuk diterbitkan sertifikat kenaikan kelas KTH. Kemudian tentunya di dalam penyusunan program penyuluhan ini hal yang utama itu adalah diperlukan komitmen semua pihak, ya, sehingga karena ada komitmen ini semua pihak mau untuk bekerja sama sehingga target itu bisa tercapai. Target di sini bisa merupakan target personal maupun target induk. Saya rasa itu sobat penyuluhan kehutanan di Indonesia yang bisa kami sharingkan pada sesi kali ini. Jadi sekali lagi bahwa penyusunan program penyuluhan itu harus berbasiskan kepada renstra dan potensi wilayah dari penyuluh kehutanan masing-masing. Kenapa kok harus kedua hal itu harus sinkron? Karena tentunya sekali lagi bahwa penyuluh kehutanan itu merupakan organ daripada OPD ataupun
unit kerja atau satuan unit kerja, sehingga kita harus benar-benar bersama-sama untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan bersama di dalam Renstra SKPD atau OPD, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan sinkron dan bisa terkolaborasi dengan baik. Demikian Sobat Penyuluhan, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hal yang kecil ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, apa yang kami lakukan dan apa yang kami bagi di sini bukan berarti untuk menggurui siapapun, tetapi sifatnya hanya sharing saja. Dan demi sempurnanya materi-materi ke depan, kami mohon untuk selalu diberikan masukan-masukan, termasuk juga masukan-masukan kira-kira materi apa yang harus kami sampaikan atau kita sharingkan pada sesi-sesi selanjutnya. Demikian teman-teman, sebelum saya akhiri, saya mohon jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Kami akhiri, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.